Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Nainggolan dengan NIM 22063018 akan menjelaskan modul pelatihan dengan judul merakit dan memasang PHB penerangan bangunan sederhana seperti rumah tinggal, sekolah, dan rumah ibadah dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan. Di mana sistematika modul ada 6. Yang pertama adalah prosedur dan penerapan K3 PHB, penerangan bangunan sederhana. Kedua, prosedur dan penerapan pemasangan PHB penerangan bangunan sederhana. Ketiga, konstruksi sistem PHB penerangan bangunan sederhana. Keempat, pengetahuan yang dibutuhkan. Kelima, standar, peraturan, spesifik, prosedur, dan persyaratan umum instalasi, yaitu PUIL. Yang keenam adalah penulisan laporan pemasangan. Yang pertama adalah prosedur dan penerapan K3 PHB penerangan bangunan sederhana, di mana prosedur K3 PHB pada umumnya meliputi penetapan kebijakan dan program K3 PHB, identifikasi dan penilaian risiko, penerangan pengendalian risiko, pemantauan dan evaluasi, pelatihan dan edukasi, di mana penerapan K3 PHB dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain membangun budaya K3 PHB, membentuk tim K3 PHB, melibatkan pegawai dalam proses K3 PHB, melakukan komunikasi dan sosialisasi K3 PHB, dan melakukan audit PHB K3. Selanjutnya adalah prosedur dan penerapan pemasangan PHB penerangan bangunan sederhana. Yang pertama adalah persiapan. Terbagi menjadi 3. Pertama, perancangan, peralatan dan bahan. Ketiga, sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pemasangan kotak PHB. Terbagi menjadi 5. Pertama, pemasangan rel. Pemasangan komponen PHB. Ketiga, instalasi kabel. Keempat, instalasi pembumian. Dan kelima, pengujian. Dan terakhir ada penerapan, terbagi menjadi 3, pemberian label, dokumentasi, dan pelatihan. Selanjutnya, konstruksi sistem PHB penerapan bangunan sederhana, di mana konstruksi sistem PHB yang baik sangat penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan energi listrik di bangunan sederhana. Sistem PHB merupakan komponen penting dalam instalasi listrik untuk mendistribusikan dan mengendalikan aliran daya listrik. Konstruksi sistem PHB harus dirancang dan dibuat dengan baik untuk memastikan keandalan, dan efisien. Selanjutnya, pengetahuan yang dibutuhkan. Yang pertama, bahan listrik. Bahan listrik adalah semua materi yang digunakan untuk membangun instalasi listrik seperti kabel, MCB, kontaktor, terminal, isolator, grounding, dan kotak PHB. Masing-masing bahan memiliki fungsi dan karakteristiknya sendiri yang perlu dipahami untuk memilih dan menggunakan dengan tepat. Yang kedua adalah teori dasar listrik. Teori dasar listrik adalah pengetahuan tentang konsep-konsep fundamental kelistrikan seperti arus, tegangan, daya, hukum Ohm, dan rangkaian listrik. Memahami teori dasar listrik sangat penting untuk merancang, memasang, dan memelihara instalasi listrik dengan aman dan efektif. Yang ketiga, instalasi listrik penerangan adalah sistem kabel dan komponen yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik ke lampu dan peralatan penerangan lainnya. Instalasi listrik penerangan harus dirancang dan dipasang dengan benar untuk memastikan keamanan, efisien, dan estetika. Keempat, ada alat ukur dan pengukuran listrik. Alat ukur dan pengukuran listrik adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus, daya, dan tahanan. Alat-alat ini seperti voltmeter, ampermeter, ohmmeter, dan tang ampere. Memahami cara menggunakan alat ukur dengan pengukuran listrik dengan tepat sangat penting untuk yang kelima, K3 perakit dan pemasangan PHB bangunan. K3 keselamatan dan kesehatan kerja
perakit dan pemasangan PHB bangunan adalah peraturan dan standar yang harus dipatuhi untuk memastikan keselamatan pekerja dan mencegah kecelakaan kerja dalam proses perakitan dan pemasangan PHB. Memahami dan mengikuti K3 sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya kelistrikan. Selanjutnya standar, peraturan, spesifik, prosedur, dan persyaratan umum instalasi, yaitu PUIL. Pertama, standar. Dalam konteks instalasi listrik, mengacu pada suatu acuan yang digunakan sebagai referensi dalam pemasangan instalasi listrik. Standar ini dapat berupa norma, regulasi, atau prosedur yang diterbitkan oleh organisasi atau lembaga yang berwenang. Standar ini membantu memastikan keamanan, efisien, dan kualitas instalasi listrik. Kedua, peraturan. Dalam konteks instalasi listrik mengacu pada suatu ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi yang berwenang. Peraturan ini berisi aturan yang harus dipatuhi oleh instalasi, operator, dan pengguna listrik untuk memastikan keamanan dan efisiensi instalasi listrik. Peraturan ini dapat berupa undang-undang, regulasi, atau keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah prosedur. Dalam konteks ini, instalasi listrik mengacu pada suatu langkah-langkah yang harus diikuti dalam pemasangan instalasi listrik. Prosedur ini membantu memastikan keamanan, efisiensi, dan kualitas instalasi listrik. Prosedur ini dapat berupa langkah-langkah yang diterbitkan oleh instalator, operator, atau pengguna listrik yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan situasi instalasi listrik yang spesifik. Persyaratan umum instalasi, yaitu PUIL, adalah suatu dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pemasangan instalasi listrik. PUIL ini berisi aturan yang harus dipatuhi oleh instalator, operator, dan pengguna listrik untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kualitas instalasi listrik. PUIL ini diterbitkan oleh organisasi dan lembaga yang berwenang dan digunakan sebagai acuan dalam pemasangan instalasi listrik. Selanjutnya, penulisan laporan pemasangan. Laporan dipergunakan untuk mempresentasikan, menyajikan informasi-informasi faktual secara ringkas dan akurat. Dalam pelaksanaan perakitan dan pemasangan diperlukan sebuah laporan dengan tujuan untuk membantu dalam mengambil keputusan lebih lanjut dan mencegah masalah. Hasil pekerjaan yang telah dilakukan, laporan memuat fakta logis yang berurutan, yang dinyatakan tanpa keterlibatan personal dan dipengaruhi oleh subjektivitas pembuat laporan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan penulisan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.